Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurhadijah dari Prodi Manajemen Regular Class dengan NIM 28921500048. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah Manajemen SDM oleh dosen pengampu Bapak Sugeng Prayatno. Kali ini saya akan mengangkat materi rekrutmen SDM. Untuk pembahasannya, yang pertama ada pengertian rekrutmen, kedua ada tujuan rekrutmen, ketiga prinsip rekrutmen, keempat proses rekrutmen, kelima sumber dan metode rekrutmen, keenam ada kesimpulannya. Mulai dari yang pertama ya guys. Pengertian rekrutmen. Jadi rekrutmen adalah penarikan atau proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran-lamaran aplikasi mereka diserahkan. Hasilnya adalah sekumpulan daftar para pencari kerja yang akan diseleksi. Dalam tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan atau job description dan juga spesifikasi pekerjaan atau job specification. Penarikan tenaga kerja merupakan proses pencarian calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan. Penarikan tenaga kerja berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan jumlah dan kualitasnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Tujuan rekrutmen. Tujuan utama rekrutmen adalah untuk menemukan pelamar-pelamar yang berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dengan biaya yang paling sedikit. Oleh karena itu, pelamar yang underqualified diprediksi akan segera diberhentikan di tengah jalan karena tidak mampu bekerja dengan sesuai harapan. Sedangkan yang overqualified atau kelebihan kualifikasi justru akan diprediksikan mengundurkan diri karena tidak puas dengan pemenuhan yang bisa dilakukan perusahaan dalam menyaring para pelamar. Yang paling aman adalah mencari pelamar dengan benar-benar sesuai dengan kualifikasinya. Tujuan dari rekrutmen digunakan untuk memperoleh dan menyediakan jumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi dengan tersedianya calon tenaga kerja selanjutnya adalah memilih tenaga kerja yang sudah direkrut melalui proses seleksi. Prinsip-prinsip rekrutmen. Mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapat mutu yang sesuai. Untuk itu, sebelumnya perlu dibuat yang pertama, analisis pekerjaan, yaitu sebuah proses penyelidikan yang sistematis untuk memperoleh informasi mengenai kualifikasi pekerjaan dan pekerjanya. Proses ini meliputi pemberian informasi posisi jabatan dalam perusahaan yang kosong. Yang kedua, deskripsi pekerjaan adalah proses menghimpun dan mengolah informasi mengenai pekerjaan. Informasi yang berkaitan diantaranya jabatan yang tersedia dan upah yang akan diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah spesifikasi pekerjaan, adalah karakteristik atau syarat-syarat kerja yang harus dipenuhi sehingga dapat melaksanakan suatu pekerjaan atau jabatan. Proses rekrutmen. Menurut Marwansyah, proses rekrutmen menggunakan langkah sebagaimana gambar di bawah ini selanjutnya. Melalui perencanaan sumber daya manusia, dapat diketahui kesenjangan antara kebutuhan atau permintaan tenaga kerja dengan ketersediaan tenaga kerja, baik dari segi jumlah maupun mutu atau kualifikasi. Bila diketahui bahwa pekerja yang tersedia lebih kecil dari yang dibutuhkan, dilakukanlah rekrutmen.
Setelah jabatan yang kosong ditentukan, perlu ditetapkan persyaratan jabatan. Ini adalah gambar proses rekrutmen menurut Marwansyah. Yang pertama, dimulai dari penentuan jabatan yang kosong, lalu penentuan persyaratan dari jabatannya, lalu penentuan sumber dan metode rekrutmen. Ada dua, sumber metode internal dan sumber metode eksternal. Selanjutnya, memilih sejumlah calon karyawan. Proses rekrutmen. Sebelum memutuskan untuk merekrut karyawan tetap, organisasi perlu mempertimbangkan sejumlah alternatif seperti yang disebutkan di gambar tadi, seperti meminta pekerja yang ada untuk bekerja lebih lama dari waktu kerja normal. Kadang-kadang kondisi kurangnya jumlah tenaga kerja hanya berlangsung untuk periode yang pendek. Pada musim tertentu, misalnya terjadi lonjakan permintaan barang yang menyebabkan munculnya kebutuhan untuk menambah pekerjaan. Sumber metode rekrutmen. Rekrutmen dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dari berbagai sumber, mencakup internal dari dalam perusahaan ataupun eksternal dari luar perusahaan. Dari sumber internal perusahaan yakni SDM yang bisa diterima atau diterima adalah berasal dari perusahaan itu sendiri. Dengan cara ini, perusahaan akan memperoleh keuntungan seperti biaya tidak terlalu mahal, dapat memelihara loyalitas dan mendorong usaha yang lebih besar dari karyawan perusahaan. Dan yang ketiga, karyawan akan lebih mudah beradaptasi karena sudah mengenal medan kerjanya. Namun begitu, cara ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti pembatasan terhadap bakat-bakat baru di luar perusahaan dan mengurangi peluang kerja bagi masyarakat dan peluang mendapatkan gagasan-gagasan dari orang baru. Sedangkan dari sumber eksternal dapat dilakukan dengan cara walks-in atau dan rights-in, yaitu pelamar yang datang langsung ke perusahaan untuk mengisi formulir lamaran kerja yang disediakan. Rekomendasi dari karyawan, teman, anggota, atau karyawan perusahaan lain. Yang ketiga ada pengiklanan, yaitu upaya untuk perusahaan menarik pelamar dengan cara menerbitkan iklan atau lowongan pekerjaan di media-media cetak atau elektronik. Yang keempat ada agen penempatan tenaga kerja. Biasanya disediakan layanan informasi pekerjaan melalui pengumuman, publikasi secara periodik, website, email, dan media lainnya. Lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang menggunakan tenaga kerja khusus yang menghasilkan calon-calon SDM berkualitas. Yang keenam ada departemen atau dinas tenaga kerja yang biasanya menampung dan memberikan izin kerja pada banyak calon pelamar kerja. Selanjutnya ada organisasi profesi dan asosiasi-asosiasi. Dan yang terakhir ada headhunter, yaitu pencari tenaga kerja profesional yang biasa diperuntukkan untuk mencari profesional di level manajemen menengah eksekutif. Kita sampai ke kesimpulannya, dalam suatu perusahaan atau lembaga, jika menginginkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, maka harus dilakukan proses rekrutmen terlebih dahulu. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon pegawai, karyawan, guru, manajer, atau tenaga kerja yang baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, organisasi, atau perusahaan. Tujuan utama rekrutmen adalah untuk menemukan pelamar-pelamar yang berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dengan biaya yang paling sedikit. Ya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.